Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita semua bisa hadir di majelis ilmu yang merupakan sebaik-baiknya majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberikan panjang umur sehingga saat ini kita bisa melaksanakan perintah untuk melaksanakan siam Ramadan. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, antara puasa dan doa itu saling terpadu, tidak bisa dipisahkan. Ayat-ayat tentang puasa itu tidak dipisah dengan ayat yang berkaitan dengan doa. Maka oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ayat puasa kutiba alaikumus syiyam, maka ayat-ayat berikutnya bisa kita lihat ada ayat yang bicara tentang masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika bertanya kepadamu wahai Muhammad, hambaku, tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah maha dekat. Ujibu da'wata da'i, aku menjawab, mengijabahkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Nah, sehingga di sini puasa dan doa itu saling bersinergi, ya, tidak terpisah. Makanya antara puasa dan doa yang saling terpadu dan tidak terpisah tadi itu memiliki keistimewaan secara khusus. Memang betul doa kapanpun kita boleh berdoa, dimanapun, ya, setiap saat ada kesempatan, ya, di setiap waktu kita mau berdoa, siang, malam, pagi, petang, berdiri, saat duduk, saat terlentang dan seterusnya, bebas kita berdoa. Tetapi ada kekhususan, ada nilai-nilai spesial ketika doa itu disandingkan dengan puasa. Makanya Nabi SAW memasukkan dalam kategori doa yang tidak pernah ditolak. Salah satu la turaddu da'watuhum. Memang ada 3 orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya apa? As-shaim hina yuftir, ya. Atau di riwayat yang lain da'watus shaim, yaitu doanya orang yang sedang puasa. Makanya tadi ayat puasa dengan ayat doa itu bersinergi gitu, tidak terpisah. Dan ternyata hasilnya itu puasa dan doa memiliki kekhususan, sehingga Nabi mengatakan da'watus shaim, ya, doa orang yang sedang puasa atau orang yang puasa itu termasuk
da'watun mustajabat, doa yang mustajab. Atau istilah lain dalam hadis itu la turad, tidak ditolak. Jadi satu sisi Nabi menyebutnya sebagai doa mustajab, satu riwayat yang lain disebut doa yang tidak tertolak. Ya. Sehingga di sini memiliki kekhususan. Oleh karena itu kita jamaah sekalian disunnahkan untuk memperbanyak doa. Ya, doa-doa kita dalam proses ritual puasa ini memiliki keutamaan khusus. Ya, memiliki fadilah yang agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Bahkan tidak ada amalan yang lebih mulia di sisi Allah melebihi amalan doa. Doa jamaah. Karena inti dari semua ibadah itu ya doa. Sampai kita sholat, rukuk, sujud, ya, itu intinya juga doa. Makanya as-sholatu lughatan ad-du'a. Bahkan secara bahasa sendiri sholat itu juga artinya doa dan isinya doa. Makanya dalam riwayat yang lain disebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari semua ibadah. Jadi karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu tidak lepas yang namanya internalisasi nilai-nilai doa yang di dalamnya. Oleh karena itu semakin banyak kita berdoa semakin bagus, ya. Semakin kita mendapati fadilah dan mencicipi manisnya keimanan. Sehingga Allah berulang kali memanggil dalam Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita meminta kepada Allah. Mungkin kalau kita meminta kepada manusia, semakin sering kita meminta, manusianya bosan, ya. Tapi sebaliknya, kalau Allah dimintai, itu justru Allah semakin ridha. Karena Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah seluas langit dan bumi dan tidak terbatas, sehingga tidak kehabisan stok, ya. Tidak kehabisan, ya, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kepada kita semua, ud'ullaha, minta saja kalian kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan hatta syisa, sampai kalian minta kepada Allah tali sendal. Jadi kalau kalian sendalnya copot talinya, putus talinya, mintalah tali sendal kepada Allah. Sampai seperti itu motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta apa saja kepada Allah itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja jamaah, hanya saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking banyaknya doa-doa yang kita baca atau doa-doa yang kita minta, maka hendaklah kita ini membuat skala prioritas doa-doa yang sifatnya komprehensif. Betul tadi saya sebutkan, kita minta apapun sampai minta sandal jepit kepada Allah pun nggak dilarang, ya. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang mencakup secara holistik, secara keseluruhan, yang itu kebaikan dunia kita, keluarga kita, masyarakat kita, akhirat kita, agama kita, nah itu lebih baik. Makanya doanya Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bapaknya para nabi, bapaknya para rasul, ya. Doa beliau itu sangat komprehensif, ya, menyeluruh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin
waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadi doa-doa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dari doa-doa para nabi dan rasul itu sifatnya komprehensif, mencakup secara keseluruhan. Jadi secara totalitas itu ya mencakup kebaikan dunia akhirat, ya, individu maupun masyarakat. Jadi semua kecipratan doa, ya, dan itu doa para nabi dan rasul. Saya contohkan dari doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma, ya Allah berikanlah aku hukum, hikam. Hukum artinya ataupun hikam artinya, ya Allah berikanlah aku pemahaman tentang masalah halal haram. Ya Allah berikanlah aku hikmah dalam kehidupan. Jadi semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hikmah. Semakin kita mengetahui hal-hal yang halal dan yang haram, kita semakin berhati-hati. Jadi ada peningkatan keimanan, karena ketika Allah memberikan bimbingan jalan yang benar, kita diberikan petunjuk kebenaran, dimudahkan untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, diberikan hikmah sehingga kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Itu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang tidak ternilai, ya. Wa alhiqni bis salihin, ya Allah pertemukanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim meminta diberikan komunitas orang-orang yang saleh, lingkungan yang saleh, teman yang saleh, pekerjaan yang saleh, ya, dan seterusnya. Ini adalah kebaikan, karena betapa banyak orang rusak disebabkan karena pergaulan, karena komunitas, karena lingkungan. Nah, ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah dengan doanya, wa alhiqni bis salihin, mudahkan ya Allah untuk bertemu, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ketika itu dimudahkan, maka tanda kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena namanya pertemanan, pergaulan itu tidak hanya di dunia, tidak hanya di dalam dunia maya ataupun dunia nyata, tapi ini berlaku sampai mati, bahkan sampai dibangkitkan, ya. Jadi al-akhillau, orang-orang yang saling menjalin persahabatan, ya. Yauma idin, pada hari itu, ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi kelak pertemanan itu sampai pada hari kebangkitan. Nah, ketika di hari kebangkitan dulunya dia berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, apa yang terjadi? Akan menjadi musuh. Semua pertemanan, semua komunitas akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, ini doa Nabi Ibrahim, ya. Jadi dimudahkan supaya bisa berteman dengan orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya. Dan doa Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah, berikanlah, ya, sebutan yang baik oleh generasi mendatang, generasi setelah saya, ya. Zaman Nabi Ibrahim itu belum ada media sosial, ya, belum ada internet, tapi nama Nabi Ibrahim sampai sekarang itu masih populer, masih tercatat, masih diceramahkan, masih ditulis, masih disebut-sebut kebaikan-kebaikan. Ini doa, ya, aset jariah. Ketika orang punya aset jariah, dia pasti pasca wafatnya ada pahala yang terus mengalir dan sebutan baik yang terus mengalir. Jadi doa kebaikan di dunia, kebaikan saat meninggal, kebaikan pasca wafat, dan kebaikan nanti di akhirat. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan berikan aku ya Allah sebagai pewaris surga Jannatun Na'im. Dan begitu banyak doa para nabi dan rasul.
Doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga doa yang sangat komprehensif. Ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa Nabi itu banyak sekali, panjang lebar ya, dan mencakup segala kehidupan. Makanya dibukukan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam sebuah kitab namanya kitab Al-Azkar. Itu isinya adalah doa-doa kumpulan yang biasa dibaca, diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan oleh ulama Syafi'iyah, seorang muhaddis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar. Ya. Itu berapa tebalnya, berapa banyak itu doanya. Tetapi dari sekian banyak doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling sering itu sangat simpel sekali, yaitu Rabbana atina, Rabbana ya Rabb kami, atina berikan kami, fid dunya di dunia al hasanah, fid dunya hasanah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi minta hasanah di dunia, minta hasanah di akhirat, dan minta diselamatkan dari azab neraka. Ya, wa qina adzabannar. Ini doa yang sangat komprehensif ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Otomatis kalau selamat dari api neraka pasti masuk surga. Ya. Doa yang sangat mudah yang semua kita hafal, tapi jarang dibaca, jarang dilantunkan. Ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, doa apapun ya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada larangan ya. Tetapi sekali lagi hendaklah kita berdoa dengan doa-doa yang mencakup secara keseluruhan ya. Artinya apa? Ketika kita membaca satu doa itu sudah mencakup semua doa-doa yang ada. Kalau toh kita mampu membacanya semua, monggo silahkan. Itu juga tidak ada larangan. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama hendaklah kita menata diri. Doa penuh ikhlas dan doa penuh dengan keyakinan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah, wa antum dan kalian muqinuna, yakin kalian itu bil ijabah, dengan dikabulkannya atau dijawabnya doa kalian itu. Jangan kita berdoa dengan hati yang bimbang atau hati yang ragu. Ya Allah, seandainya Engkau kabulkan silakan, kalau enggak juga tidak apa-apa. Itu enggak boleh doa seperti itu. Ya. Doa itu harus yakin. Ya. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah doaku, terimalah amalanku. Ya, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Nah, itu doa orang yang yakin gitu. Jadi jangan separuh-separuh kalau kita berdoa, harus yakin totalitas 100% gitu. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang terbesit di dalam dada kita. Ya. Jadi doa dengan penuh keyakinan. Ya, ini salah satu adab penting ya di dalam kita berdoa. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah berdoa dan sudah yakin bahwa doa itu akan dikabulkan, kemudian terkadang muncul atau terbesit di dalam dada kita, ini kapan ini doa dikabulkan, atau kok belum dikabulkan. Nah gitu, itu terkadang muncul was-was seperti itu. Maka dijawab oleh Nabi SAW, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ah. Jadi tidaklah seorang muslim
dia berdoa dengan syarat doanya itu bukan doa keburukan, bukan doa minta dosa ya, atau doa untuk memutus tali silaturahim ya, sebagaimana doa-doa orang minta santet misalkan, bukan doa-doa seperti itu. Jadi selama doanya adalah doa kebaikan, itu pasti diberi oleh Allah. Illa a'tahu Allahu biha ihdath thalath, pasti diberi oleh Allah satu di antara tiga ini kemungkinannya. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, kemungkinan yang pertama, ada kalanya doa-doanya itu disegerakan. Ya Allah, mudahkanlah jodoh anak kami. Ternyata pekan besoknya ada orang ngelamar ke rumah, dimudahkan oleh Allah, dijawab secara instan, disegerakan. Ya Allah, mudahkanlah anakku lulus ujian kuliahnya, dimudahkan oleh Allah, itu namanya disegerakan ya. Imma an tu'ajjal, ada kalanya doa itu secara instan ya, tidak butuh waktu lama, langsung ditampakkan itu hasil dari doa itu. Nah, ini yang pertama, kemungkinan yang pertama. Ada kalanya doa itu kemungkinan yang kedua. Jadi cara Allah menjawab doa itu ada tiga kemungkinan tadi. Nah, kemungkinan yang pertama itu disegerakan. Kemungkinan yang kedua, wa imma an yuddakhiruha lahu fil akhirah, ada kalanya kemungkinannya itu disimpan sebagai tabungan akhirat ya, sebagai tabungan akhirat. Kadang namanya manusia itu mintanya aneh-aneh ya. Ya Allah, berikanlah rumah yang besar, mobil yang mewah. Enggak dilarang, doa seperti itu enggak dilarang, karena tadi Nabi menyampaikan doa apa saja terserah. Tapi terkadang itu disimpan oleh Allah, enggak dikasih di dunia, tetapi itu jadi simpanan nanti di akhirat, jadi istana surga, jadi nikmat surga ya. Itu namanya iddikhar ya, disimpan oleh Allah ya, sebagai tabungan akhirat. Dan ada kalanya wa imma an yusrafa anhu minas su' mithlaha, ada kalanya doa itu diganti. Artinya ketika kita berdoa ya, meminta sesuatu ya, terkadang Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ada kalanya dia diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari musibah, atau diganti yang lebih baik, karena Allah Maha tahu ya. Nah, ini semua jamaah, bahwa doa itu adalah aset, doa itu adalah energi positif di dalam diri kita. Makanya semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat itu keimanan ya, semakin banyak aset ya, deposito amal ya, kebaikan yang tersimpan. Karena tidak ada sesuatu yang keluar dari diri manusia begitu saja atau sia-sia, tidak ada. Dan semua tersimpan, dan semua tersimpan jamaah. Makanya doa itu adalah perisai ya, benteng ya. Namanya perisai, itu akan memproteksi sehingga menyelamatkan. Nah, ketika Nabi Yunus alaihi salam ya, ditelan dalam perut ikan yang kemudian hidup berada di dalam tiga kegelapan, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, kegelapan dalam perut ikan. Tak henti-hentinya kebiasaan Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan itu memang kebiasaan Nabi Yunus, berdoa dan bertasbih kepada Allah. Dan ternyata itu menjadi tabungan energi amal yang menyelamatkan. Walau la an kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus itu ya, tidak terbiasa dengan membaca tasbih, artinya Nabi Yunus itu memang rajin membaca doa dan tasbih ya. Nah, sebab doa dan tasbihnya Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah ya. Kalau tidak ada doa dan tidak ada
tasbih tadi itu lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus itu akan berada dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan, alias sampai kiamat itu berada dalam perut ikan. Tapi ternyata Allah keluarkan tadi, selamatkan Allah menyelamatkan Nabi Yunus tadi itu sebab tadi doa dan tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah jadi keyakinan itu, ya. Jadi doa itu adalah perisai, dan doa itu adalah menembus dari jalan yang buntu. Ketika jagat raya ini tertutup, ketika 1000 jalan semuanya buntu, ya. Ketika hidup manusia di portal tidak bisa lewat, ya. Permintaannya tertolak misalkan, ya. Ada satu sarana yaitu doa untuk membuka pintu-pintu langit, ya. Makanya tidak ada yang mustahil di hadapan doa itu, tidak ada yang mustahil, ya. Mungkin dalam perspektif manusia itu ada istilah mustahil, tidak mungkin terjadi. Tapi dalam kamusnya Allah itu nggak ada yang mustahil. Allah hanya cukup berfirman kun fayakun, ya. Ada kamu ada, betulan itu, ya. Dan itulah bagaimana mukjizat doa itu seperti itu. Dan banyak dikisahkan dalam Al-Quran itu, ya. Dari kisah para nabi dan rasul kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, ya, Nabi Zakaria yang istrinya divonis mandul, ya, sudah mandul, tua, ya, monopos, ya, secara medis tidak mungkin melahirkan dan tidak mungkin punya anak. Itu dalam perspektif manusia. Tetapi ternyata dengan doa itu tidak ada yang mustahil. Allah beri keturunan kepada Nabi Ibrahim, ya. Allah beri keturunan kepada Nabi Zakaria. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Itu dalam surat Az-Zariyat itu, ya. Diberi kabar Nabi Ibrahim itu bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak. Itu dengan doa, jamaah, ya. Tidak ada yang mustahil. Makanya ketika kita berdoa itu penuh harapan, penuh keyakinan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Makanya ketika Allah mengabadikan dalam surat Al-Anbiya itu panjang lebar dijelaskan kisahnya Nabi Ayub, kisahnya Nabi Zakaria, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya. Panjang lebar itu dikisahkan tentang doa-doa yang mereka panjatkan. Nah, penutup dari kisah itu, jamaah, di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, ya. Itu diberikan kata kuncinya, ya. Rahasianya apa? Doa-doa para nabi ini dijawab oleh Allah. Rahasianya ternyata, jamaah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu orang-orang yang responsif, bersegera merespon kebaikan. Panggilan Allah segera dijawab, ya. Jadi orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nunda amal saleh, itu juga doanya nggak pernah ditunda oleh Allah. Jadi kalau kita sudah berdoa lama belum nampak, ya, dijawab, itu kita perlu evaluasi diri, barangkali kita ini lelet, ya. Ada azan masih sibuk wae, ya. Ada panggilan Allah, ya, ditunda besok, minggu depan, dan seterusnya. Tidak responsif, tidak yusari'una, tidak mereka, ya, bersegera. Makanya ketika orang semakin bersegera mendatangi panggilan Allah, Allah juga bersegera menjawab doa-doanya. Nah, itu rahasianya begitu ternyata, ya. Ada 3 rahasianya itu, innahum kanu yusari'una fil khairati. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka itu kalau berdoa kepada Allah
itu doanya dengan penuh harapan, yakin gitu, harapan Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, ya, Maha mengijabahkan doa, dan penuh harap dan penuh cemas. Cemas itu artinya dia senantiasa, ya, khawatir kalau doanya nggak dikabulkan, itu berarti ada sesuatu, sehingga dia mengevaluasi dirinya dan memperbaiki diri. Nah, disinilah istiqomah akhirnya. Ya, wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Dan rahasianya lagi, doa mereka diijabahkan oleh Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk, orang yang khusyuk hatinya, khusyuk perilakunya. Jadi ketika orang itu responsif, bersegera dalam kebaikan, dan ketika dia yakin, penuh harapan ketika berdoa, dan ketika dia khusyuk hatinya dalam kehidupan, maka orang yang seperti ini adalah sudah dipastikan doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita berdoa untuk mengangkat tangan, ya, karena bagian dari adab, bagian dari adab adalah berdoa dengan mengangkat tangan. Karena hadis-hadis berdoa dengan mengangkat tangan itu hadisnya mutawatir, maknawi. Lebih dari 100 sahabat yang meriwayatkan sunnahnya ketika kita berdoa dengan mengangkat tangan. Berdoa apa saja, berdoa apa saja, ya. Jadi kalau kita meminta kebaikan, doanya tengadah seperti ini. Tapi kalau kita meminta dijauhkan dari bala, isyaratnya dengan punggung begini. Nah, ini yang sering dilupakan nih. Nih begini jamaah. Jadi yang sering sunnah, yang sering ditinggalkan itu, ya, adalah ketika kita berdoa tolak bala. Misalkan Allahumma dfa'annal ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar, itu sunnahnya itu begini. Tapi kalau kita minta kebaikan, tengadanya begitu. Itu dua-duanya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang sering dilupakan itu kalau doa tolak bala itu, ya, orang tidak bisa membedakan. Padahal sebenarnya sunnahnya itu kalau tolak bala itu, ya, itu tangannya seperti ini, ya. Kalau kita meminta kebaikan, tangannya seperti ini, ya. Itu sunnahnya jamaah sekalian. Jadi itu bagian dari adab. Dan sebutlah nama Allah, ya, sebutlah nama Allah, pujilah Allah. Makanya ketika berdoa awali dengan hamdalah, pujian kepada Allah, iringi dengan salawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian setelah itu minta apa saja terserah. Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana alaihi thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian berdoa awali dengan tahmid, pujian kepada Allah, hamdalah, ya, dan memuji kepada Allah. Kemudian bacalah salawat, ya. Kemudian setelah itu summa liyad'u ba'du bima sya'. Setelah itu minta apa saja terserah, ya. Kenapa jamaah kita diperintahkan untuk baca hamdalah, baca salawat? Karena doa itu mahjub sampai dibacakan salawat tadi. Kullu du'ain mahjubun hatta tusalla alayya, atau ala nabi, ya. Jadi semua doa itu terhalang sampai dibacakan sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau semua itu sudah kita amalkan, kita kerjakan, doa dan adab-adabnya dan syarat-syaratnya tadi itu, tinggal kita menunggu jawaban dari Allah, ya. Dan harus sabar dan tidak tergesa-gesa. Kalau toh seandainya ada doa yang tertolak, itu pasti masalahnya adalah kembali kepada orangnya. Contoh, ketika orang itu mengkonsumsi perkara yang haram, itu doanya tertolak. Pernah datang, ya,
ke Masjid Nabawi, seorang musafir, orang musafir doanya mustajab. Dia datang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabawi tempat yang mustajab. Kemudian dia mengangkat tangan, dia beradab. Kemudian dia menyebut Asmaul Husna, itu juga mustajab. Tapi masalahnya Nabi SAW meluruskan orang ini, ya, wa mata'amuhu minal haram wa masyrabatuhu minal haram, makanan, minuman, wa malbasu minal haram, pakaiannya dari haram, makan, minum, pakaiannya dari haram. Ya, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya itu dikabulkan. Jadi salah satu penghalang doa itu tadi dirinya sendiri gitu, mahjub dengan apa? Perkara-perkara yang haram yang dimasukkan dalam badannya itu, dalam tubuhnya. Jadi oleh karena itu, satu sisi kita menjaga adab, satu sisi kita juga mengevaluasi diri, penyebab apa yang itu menjadi penghalang dari doa juga harus kita hilangkan. Perbaikilah konsumsi, perbaikilah rezeki, itu juga berpengaruh terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian itu pengantar dari pentingnya doa dan puasa. Barangkali jamaah ada yang mau bertanya, monggo silakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.